kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi Keperawatan Kupang, tingkat 2 reguler B. Pada saat ini kami akan membahas materi tentang bahaya TBC untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yanti Election Pandi. Perkenalkan, nama saya Yulia Veneria Bisa Suarez. Perkenalkan, nama saya Oziana Sidi Amung. Perkenalkan, nama saya Sebastian Jawa. Perkenalkan, nama saya Rani Fitri Monika Merita. Perkenalkan, nama saya Sopori. Selamat menyaksikan. Salam sehat untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 1 Manajemen Penyakit Infeksi yang membahas penyakit tuberkulosis atau yang biasa dikenal dengan TBC. Kami dari kelas reguler B tingkat 2 yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama ada Raning Simesa, yang kedua Hosiana Amung, yang ketiga Sebastian Niti Jawa, yang keempat Yulia Suarez, saya sendiri, yang kelima Yandri Pandi, dan yang keenam ada Yesua Koli. Dengan dosen pembimbing kami, Bapak Pius Selasa Escape NS MSC. Ya, yang pertama pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis atau yang biasa dikenal dengan TBC adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri yang umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, otak, tulang belakang, dan usus. Nah, penyebab dari tuberkulosis ini adalah adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini memiliki sifat yang pertama berbentuk batang dengan panjang 1-10 mikron, lebar 0,2-0,6 mikron. Yang kedua bersifat tahan asam dalam perwarnaan dengan metode Ziehl-Neelsen, berbentuk batang berwarna merah dalam pemeriksaan di bawah mikroskop. Yang ketiga, memerlukan media khusus untuk biakan, antara lain Lowenstein, Jensen, Ogawa. Yang keempat, tahan terhadap suhu rendah sehingga dapat bertahan hidup dalam jangka waktu lama pada suhu antara 4 derajat Celcius sampai minus 70 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu gejala penyakit TBC. Nah, gejala utama penyakit TBC itu ada batuk terus-menerus yang berlangsung lama sekitar 2-3 minggu. Gejala tambahannya yaitu nyeri dada dan sesak napas, yang kedua berkeringat di malam hari, yang ketiga demam, yang keempat berat badan turun drastis, yang kelima penurunan nafsu makan, dan yang keenam mudah lelah. Jika memiliki gejala batuk terus-menerus berlangsung lama sekitar 2 minggu lebih dan disertai gejala tambahan lainnya, segera melakukan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia dan terdekat seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan praktek dokter swasta. Nah, selanjutnya ada penularan tuberkulosis. Penularan tuberkulosis yaitu umumnya terjadi melalui udara ketika penderita TBC aktif memercikkan lendir atau dahat saat batuk atau bersin. Bakteri TB akan ikut keluar melalui lendir tersebut dan terbawa ke udara. Selanjutnya bakteri TB akan masuk ke tubuh orang lain melalui udara yang dihirupnya. Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3.000 percikan dahak yang mengandung kuman
sebanyak 0-3.500 Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan kalau bersin dapat mengeluarkan sebanyak 4.500 sampai 1 juta Mycobacterium tuberculosis. Baik, selanjutnya diagnosis tuberkulosis. Yang pertama, tes Mantoux atau tuberculin skin test, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya paparan kuman TB pada tubuh. Prosedur tes Mantoux ini dilakukan pada anak dengan menyuntikkan sejumlah cairan, yaitu PPD tuberculin ke kulit lengan untuk mengetahui apakah ada benjolan setelah 48-72 jam di bekas suntikan. Hasil tes Mantoux dikatakan negatif apabila tidak ada pembasaran atau benjolan. Yang kedua yaitu tes IGRA atau interferon gamma release assays, yaitu pemeriksaan darah untuk mendeteksi infeksi tuberkulosis. Tes IGRA ini bertujuan untuk memeriksa interferon gamma di dalam tubuh. Interferon gamma adalah protein yang dihasilkan tubuh saat terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga yaitu rongsen dada atau toraks, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat tanda-tanda infeksi bakteri di paru-paru. Dan yang keempat ada tes cepat molekuler atau TCM, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi adanya kuman Mycobacterium tuberculosis atau MTB secara otomatis dan digunakan untuk mendeteksi resistensi MTB terhadap rifampicin. Selanjutnya yaitu pencegahan tuberkulosis. Nah, pencegahan yang pertama yaitu tutup mulut saat batuk dan bersin. Nah, ketika kita mau merasa batuk atau mau bersin, kita bisa menutup mulut kita dengan sapu tangan atau tisu yang tersedia. Yang kedua yaitu tidak meludah atau membuang dahak sembarangan. Nah, saat di lingkungan rumah, dahak ditampung dalam antiseptik dan dibuang di dalam kloset. Dan saat di luar rumah, harus dibuang di bawah sinar matahari. Yang ketiga yaitu ventilasi udara yang baik. Nah, pagi-pagi kita harus membuka jendela ventilasi agar matahari dan udara yang masuk dapat mengurangi kelembapan. Nah, yang keempat yaitu tidak merokok. Yang kelima yaitu berolahraga secara teratur. Dan yang terakhir yaitu konsumsi makanan yang bergizi. Selanjutnya yaitu pengobatan. Nah, pengobatan di sini yaitu mengonsumsi obat anti TB atau OAT yang didapatkan di pelayanan kesehatan yang harus diminum secara teratur dan tidak boleh putus selama 6-8 bulan. Dan dosis yang diminum sesuai dengan petunjuk petugas kesehatan. Obat-obatan yang umumnya digunakan untuk mengatasi TBC, yang pertama ada isoniazid, yang kedua ada rifampin, rifampicin,
rimaten. Yang ketiga ada etambutol atau miyambutol. Yang keempat yaitu pirasinamid. Yang kelima yaitu streptomycin. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang, mohon kritik dan sarannya. Karena kami masih dalam proses belajar. Terima kasih.